Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Aini, NPM 2021530047, kelas C mata kuliah Belajar dan Pembelajaran dari jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai teori pemrosesan informasi Gagne. Teori pemrosesan informasi Gagne. Teori belajar oleh Gagne tahun 1988 disebut dengan Information Processing Learning Theory. Teori ini merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia di saat memproses suatu informasi. Karenanya, teori belajar tadi disebut juga Information Processing Model oleh Lev Francois atau model pemrosesan informasi. Menurut Gagne, bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Teori ini memandang bahwa belajar adalah proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol otak. Gagne mengemukakan 8 fase dalam satu tindakan belajar. Di antaranya, 1 fase motivasi. Contohnya, siswa yang belajar harus diberi motivasi untuk memanggil informasi yang telah dipelajari sebelumnya. 2. Fase pengenalan. Contohnya, siswa harus memberikan perhatian pada bagian-bagian yang esensial dari suatu kejadian instruksional jika belajar akan terjadi. 3. Fase perolehan. Contohnya, apabila siswa memperhatikan informasi yang relevan, maka ia telah siap untuk menerima pelajaran. Keempat, fase retensi, yaitu informasi baru yang diperoleh harus dipindahkan dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. 5. Fase pemanggilan, yaitu pemanggilan dapat ditolong dengan memperhatikan kaitan-kaitan antara konsep, khususnya antara pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. 6. Fase generalisasi. Biasanya informasi itu kurang nilainya jika tidak dapat diterapkan di luar konteks di mana informasi itu dipelajari. 7. Fase penampilan, yaitu tingkah laku yang dapat diamati. Yang ke-8, fase umpan balik. Para siswa harus memperoleh umpan balik tentang penampilan mereka yang menunjukkan apakah mereka telah atau belum mengerti tentang apa yang diajarkan. Selanjutnya, teori belajar pemrosesan informasi Gagne. Yang pertama, encoding, yaitu proses memasukkan informasi ke dalam memori. Sistem syaraf menggunakan kode internal yang merepresentasikan stimulus eksternal. Kedua, storage, yaitu informasi yang diambilkan dari memori jangka pendek, kemudian diteruskan untuk diproses dan digabungkan ke dalam memori jangka panjang. Kunci penting dalam penyimpanan di memori jangka panjang adalah adanya motivasi yang cukup untuk mendorong adanya latihan berulang hal-hal dari memori jangka pendek. Yang ketiga, retrieval, yaitu hasil akhir dari proses memori yang mengacu pada pemanfaatan informasi yang disimpan. Komponen-komponen pemrosesan informasi. Yang pertama, sensory receptor, yaitu sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam sensory receptor, informasi ditangkap dalam bentuk aslinya. Informasi hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat dan mudah terganggu atau berganti. Yang kedua, working memory, yaitu diasumsikan mampu menangkap informasi yang mendapat perhatian individu. Perhatian dipengaruhi oleh persepsi. Karakteristik working memory adalah memiliki kapasitas terbatas, yaitu informasinya hanya mampu bertahan 15 detik jika tidak ditiadakan pengulangan.
dan informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya. Yang ketiga, long-term memory. Diasumsikan berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu, mempunyai kapasitas tidak terbatas, dan bahwa sekali informasi disimpan di dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Selanjutnya, keunggulan teori pemrosesan informasi dalam strategi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Pandangan Islam tentang teori Gagne. Para ahli pendidikan Islam menyadari sepenuhnya bahwa pengajaran merupakan hal yang sangat unik dan kompleks, sebagaimana profesi-profesi lain yang menuntut dimilikinya persyaratan-persyaratan tertentu oleh orang yang menekuninya. Ibnu Al-Bdun berkata, sesungguhnya pengajaran itu merupakan profesi yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kecermatan, karena ia sama halnya dengan kecakapan yang memerlukan kiat, strategi, dan ketelatenan sehingga menjadi cakap dan profesional. Sekian penjelasan mengenai teori pemrosesan informasi Gagne yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.